Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Guru, Toya, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, orang lain semua yang hadir. Saya kalau lihat video itu luluh lantak juga rasanya hati ini gitu. Tapi kadang-kadang ingat juga perjalanan ngurus dakwah ini nggak semulus yang orang lihat. Umur saya baru 38 tahun, masih selisih 14 tahun sama Toya. Alhamdulillah saya dipertemukan Allah dengan banyak orang-orang baik di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia. Wasilah ngurus masjid. Di Instagram saya masih saya tulis guru ngaji kampung. Bapak Ibu, Bapak bisa lihat ke belakang sana. Kalau ini adalah spot yang paling saya suka di lantai 5 ini. Kalau bawa tamu, Tuan Guru sering saya tunjukkan. Tak salah Tuan Guru pilih kamar di pojok itu karena ada pemandangan yang istimewa. Ada 3 gedung tinggi di depan sana, lurus. Ada gedung namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan Building punya Muhammadiyah. Nengok sebelah kiri ada gedung bisnis punya orang lain. Tengok sebelah kanan sana ada 2 mall. Saya sering bawa tamu-tamu, saya bilang, tamu-tamu yang datang ini mati dah semuanya. Mati Ustaz. Oke, saya bilang, lihat. Itu gedung, saya bilang, berdiri tegak. Itu ownernya pasti masih hidup. Itu mall di sana 2 biji, yang di sana, yang 2 kembar itu ownernya masih hidup. Kira-kira kalau dia mati, saya bilang, itu jadi amal jariah atau bisa jadi rebutan anak cucu. Besar kemungkinan rebutan anak cucu. Saya bilang, lihat itu. Gedung 7 lantai, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan Building. Orangnya udah mati di Jogja, udah meninggal lama di Jogja. Tapi ada orang Pontianak mau bikin gedung atas nama beliau. Pahalanya ngalir enggak untuk beliau. Itu loh masa depan kita. Ini gedung enggak dibangun pakai orang kaya. Maka saya bukakan satu ayat pertama, Tuan Guru. Lihat ayatnya. Saya coba membaca apa yang ada di otak abang kakak semuanya ya Bunda. Mudah-mudahan tebakan saya salah. Tapi ketika pelatihan masjid saya selalu menyampaikan ayat ini. Bukakan 2137. Tadi ayat Quran Al-Anbiya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Jadi ayah bunda langsung lihat convention hall, langsung lihat AC-nya AC kayak gini, langsung lihat gedungnya bagus, karpetnya Turki, mobilnya ada Alphard dan lain-lain. Terus masjid kami gimana kayak gitu? Beli nang air mata masjid ini. Dicaci maki, dihina orang, dicurigai. Saya pasang banner di satu masjid, saya gak yang disuruh nurunkan. Di situ ada muka saya calon pembicara tabligh akbarnya dengan Toya bawa paku bawa itu pasang disuruh lepas. Orangnya masih hidup, masih ketemu sama saya. Kalau sekarang nih saya tinju mungkin mampus dia. Tapi dah saya maafkan, dah lama. Saya kasih hadiah tadi subuh. Kasih hadiah. Saya baru balik umroh, saya kasih hadiah. Tak ada urusan. Kau jahat sama aku, urusan kau sama Allah. Aku tak boleh jahat sama kau. Saya nengok bapak-bapak yang tua-tua gini nih, sayang rasanya, saya tidak punya ayah. Tapi kadang-kadang nengok orang-orang tua yang baru mau berbuat kena omongan di belakang, mendidih juga anak muda saya. Mana sih bapak dia keplasan dia, yang banyak bacot tuh. Tebal-tebal telinga, gak ada yang instan ya bunda. Semua proses. Mengumpulkan tanah ini dengan Toya, kami pakai sendal jepit nawar tanah ini, tak ada duit. 1,15 miliar, gak ada duitnya. Dikasih waktu 1 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah maha kaya, 8 bulan selesai. Waktu lunas kami peluk berdua tuh ya, nangis. Waktu meletakkan batu pertama beli nangis macam, ada duitnya. Saya ngomongkan ke jamaah, siapa yang punya kaleng-kaleng bekas, kumpulkan ke saya. Saya nyuci, pakai tangan saya serah. Cuci kaleng-kaleng bekas tuh, lalu dikasih stiker, jadikan celengan, datang ke jamaah. Saya tanya sama adik saya,
Di mana majelis taklim yang abang belum datang? Kita susul yuk, ngumpulkan duit receh 1.000, 2.000 sampai hitam tangan saya yang hitam duit. Saya mau ngasih tahu sama ibu dada ada yang instan gini. Sampai buka usaha roti gembul nih dari kata tuan guru, buka setengah 6 pagi, tutup jam setengah 10 malam. Dengan izin Allah sudah lebih dari 7 cabang gitu. Berapa cabang gitu sekarang? 8 cabang. Ini minta seluruh Indonesia. Sebenarnya nanti dulu sabar. Ini udah kita patenkan, sudah kita hakikat. Nanti berubah nama insya Allah jadi roti bahagia. Asli Pontianak. Ini telurnya dicuci. Buka setengah 6. Zuhur tutup. Semua karyawan tutup. Laki-laki perempuan sholat. Asar tutup lagi. Maghrib tutup lagi. Isya tutup lagi. Apa yang terjadi? Waktu saya lakukan itu, alhamdulillah kena bully. Saya bilang, Kak Atik, kau lah. Apa? Gimana cara jawabnya? Ganti kau. Yang keluar kalbar gak paham ya. Terserah kau mau ngomong apa, bacot kau, mulut kau. Saya udah tunggu memang momentum ini. Jadi kalau yang tersinggung silakan keluar. Ada lift yang belum jadi, ada tangga. Saya bilang sama budak-budak, kita mentaati perintah Allah. Tidak mungkin Allah nih sengsarakan bisnis kita. Adik-adik cuci telurnya, ngapalkan Quran, sambil ngeronding, sambil dengarkan murotal. Saya bilang gini, roti boleh sama, gramasi boleh sama, tepung, susu, keju boleh sama, tapi satu saya bilang, rezeki pasti beda. Rezeki dari Allah. Yang kedua, rasa dari Allah. Kira Allah yang kasih rasa. Alhamdulillah. Tidak harus jauh-jauh ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk nutup toko. Beberapa ada yang edit-edit, saya tak mau saya edit. Biarkan kita tutup, biar kita taat sama Allah, gimana jadinya. Alhamdulillah Covid orang pada tutup, kami buka cabang. Punya masjid, saya dengan Tok tak punya saham. Demi Allah, mana hadir. Ini wakil pengasuh amal usaha, supaya kita tidak ngomong awang-awang. Dir, ada enggak duit dari roti gembul keuntungan bisnis usaha ini masuk ke rekening saya, rekening Tok ya? Demi Allah tak ada. Bedakan bisnis milik masjid dengan bisnis milik pengurus masjid. Beda tak? Beda, bos. Ngapa banyak bisnis-bisnis berbasis masjid tak bisa bertumbuh? Karena bisnis milik pengurus. Berkelahi Pak Ketua sama Sekretaris Bendahara. Boleh tak saya ngomong apa adanya? Siap tak nih? Siap. Oh, anak kecil siapa dia nih? Ada profesor doktor sini, ada orang pintar. Saya mau edit ya ngomong, tapi saya sayang waktu bapak ibu kesini, saya ngomong tidak dapat poinnya. Saya mau ngasih tahu, yang kita perlukan satu, berproses lah. Setiap masjid pasti beda ceritanya. Oke? Yang kedua, ayat yang closing 18:54. Allah bilang kan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tergesa-gesa, pengennya instan, semuanya serba instan, pengen langsung jaya, langsung berhasil. Saya bilang sama adik-adik yang sudah niru apa yang dilakukan Munzalan, saya bilang apa yang kita alami sekarang udah abang lewati 3-4 tahun yang lalu. Karena ini Ustaz Berry, Masjid Ismuyaya, Bang En dan lain-lain tuh, adik-adik Ustaz Lutfan, saya bilang apa yang kita alami sekarang, kena teror warga, kena ini sama tetangga, saya bilang dihasut sama orang sendiri. Bang, masalahnya ini berjubah gak bang, pakai gamis, pakai gamis juga bang, habu gamis juga bang. Tahu tak? Ayo jawab jujur. Yang memusuhi antum dalam pergerakan ini orang lain atau orang kita? Nah, antum tahu gak jawabannya? Cuma malu-malu ya mau ngomong. Saya gas benar. Sampai saya bilang sama budak-budak, kita kalau satu visi satu misi naik sini sama-sama satu kapal. Kalau tak setuju silakan minggir. Kalau masih ngalah aku tabrak. Kalimat itu terkesan sombong, terkesan kasar. Tapi itulah kan Rasulullah. Kalau mau masuk Islam, sini. Aslim taslam. Tapi kalau tidak mau, bayar jizyah. Masih keluar rumah, kita selesaikan. Kan gitu kan? Betul tak? Ketegasan itu ada. Nah, ayat selanjutnya yang saya sampaikan di semua pelatihan-pelatihan, lebih dari 1000 masjid bersama yang Munzalan hari ini dengan izin Allah, ayat 18:54 ini. Ya, baca sama-sama. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas. Allah tidak bilang lil jinni, tidak juga bilang lil malaika, karena tahu jin itu lebih lembut mungkin, atau lebih
bermaksiat. Di sini jelas spesifik. Linnasi min kulli mathal. Kata Tuan Guru tadi di Segedong. Ada suaminya soleha, istri antu belau. Istri soleha, suaminya mak lampir gitu ya. Bertabur-tabur masalah. Lihat min kulli mathal. Suami soleh, istri error. Nabi no. Istri soleha, suaminya yang antu Firaun. Suami istri soleh-soleha. Anak soleh-soleh juga, Nabi Ibrahim. Suami istri soleh-soleh, bapaknya bermasalah, Nabi Ibrahim. Pokoknya Allah udah kasih min kulli mathal. Semua contoh ada. Apa baca bawahnya yuk? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Apa artinya wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah? Manusia itu, ayo jangan diedit, artinya jangan diedit. Itu pakai ismu tafdhil. Wa kanal insanu. Ayo baca sama-sama. Kanal insan. Insan itu siapa insan? Siapa insan? Manusia itu siapa? Bilanglah kita gitu. Kok takut nyebut kita apa? Kita. Oh. Kayaknya wajah-wajah baru belum biasa kena gini kan ya. Kok budak-budak di internal udah biasa kayak gini kan. Siapa? Kita. Siapa insan itu? Kita. Apa kerja kita? Bantah. Janganlah diedit. Baca ini. Palingnya dihapuskan. Itu loh saya kasih arti itu. Apa? Nah, tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Insan itu kerjanya, ayo jangan diedit. Paling Membantah. tulislah di seminar ini. Penting. Balik ke masjid masing-masing diskusi deh. Betul lah dia ngomong budak tadi itu. Macam dia ngomong macam gitu. Lain kalau ingat itu geram, tapi kadang-kadang nengok orang baik-baik ini masih banyak gitu. Jadi masjid ini tidak selesai programnya karena banyak bantahnya daripada actionnya. Satu pakai gaya ini, satu pakai gaya itu. Kalau kami di Munzalan kita duduk sama-sama, Tok Haji begini. Oh, boleh nggak saya tambahkan idenya Tok ya gini lah. Sip ya, oke. Deal, ketuk. Salam Tok ya, eksekusi. Kincah Tok ya. Datuk saya dengan Datuk Tok ya itu berkawan dengan izin Allah. Dan ayah saya dengan ayahnya Tok ya juga berkawan Tuan Guru. Dengan izin Allah kami cucu dengan cucu berkincah. Mudah-mudahan nanti anak saya dengan anak Tok ya juga berkincah juga. Lanjutkan. Amin. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, hilang keberkahan masjid itu karena di masjid sendiri. Ayo lanjutkan. Ayo. Paling banyak bantah. Ayo. Banyak bantah. TBC apa? Terlalu banyak. Apa? Nyumbang tak ada. Masak tak ada. Di grup paling ribut. Makan duduk. Ada tak? Banyak. Jangan takut antum. Sini aman. Ada tak? Banyak. Maka orang kayak gitu kasih makan terus. Saya sih bilang budak-budak ada di Banjarbaru kemarin. Ribut tersebut fotonya. Apa tuh masjid makan-makan pendangkalan akidah orang di sini. Saya bilang orang itu jangan dilawan. Saya bilang dia lagi lapar egonya. Kasih hadiah. Sedang nggak budak-budaknya anak muda kan kasih daging kurban. Saya bilang lebihkan. Sekali dilebihkan 10 keranjang kasih ya. Senyap. Apa itu? Tak bunyi lagi. Jadi harga mulai itu cuma 10 keranjang daging kurban. Paham? Jangan dilawan pakai mulut. Kata Gus Bahak goblok bareng. Idfa billati hiya ahsan, kasih hadiah. Ini sekeliling tetangganya atau lihat tengok sebawah. Itu kuliner babi terbaik di Sungai Raya Dalam situ tempat Bumi Batara. Apa yang kita lakukan? Teriak-teriak haram gitu. Tidak ada. Kita kasih buah, kita kasih beras setiap 2 minggu. Orang tanya sama saya, Ustaz mana dalilnya? Saya bilang Nabi Muhammad jawaban Yahudi budak tiap subuh itu kan dalil. Orang itu kepintaran. Kita baru kasih buah 2 minggu sekali ribut. Kau tak nyumbang. Oke. Mobile banking kan? Coba kalau lagi seminar kayak gini, silentkan handphonenya terus tulis status. Kalau mau nagih, aku lagi seminar. Kalau bayar utang ini nomor rekeningnya, gitu loh. Mau dapat hadiah. Serius saya.
Saya baru balik umroh kemarin, nah, saya kasih hadiah apa? Allah. Kunci Madinah Al Munawwarah. Masya Allah. Bisa pergi haji umroh sekeluarga. Amin ya Rob. Tahadu tahab.